Anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Amanat Nasional PAN, Dr. Surahtul Marah, turun langsung meninjau kondisi sebuah jembatan penghubung antara Kelurahan Asemrowo dan wilayah sekitar Bandarejo. Jembatan yang dikenal memiliki nilai historis bagi warga setempat ini kini mengalami kerusakan cukup parah, mulai dari lantai terbuat dari papan yang pecah hingga besi pegangan yang putus. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, apalagi saat musim hujan di mana air sering meluap hingga merendam lantai jembatan. Dalam kunjungannya, Dr. Surahtul Marah menyampaikan akan segera melaporkan temuan ini kepada Komisi C DPRD Surabaya dan mendorong dinas terkait agar segera melakukan perbaikan demi keselamatan warga. Ini kan jembatan, kalau saya sih jembatan historis ya. Jembatan saat masa kecil saya untuk beli buku bekas waktu di sini. Ini menghubungkan antara Kelurahan Asemrowo dengan Kelurahan Demak. Ya, di Demak itu sendiri ada pasar Demak Bandarejo. Nah, ibu yang pasar itu biasanya lewat sini. Nah, ini kita tadi sudah melihat bahwasannya ada beberapa kerusakan, baik itu lantainya maupun pegangannya, bahkan ada beberapa besi yang terlepas itu sudah ya pecah, putus ya, antara pegangan besinya itu putus. Nah, insya Allah nanti kita akan menginformasikan ke teman-teman di Komisi C, dan kita berharap dari dinas terkait, DPR KPP ya, nanti insya Allah kita akan menginfokan terkait temuan ini, dan mudah-mudahan segera diperbaiki ya, karena sangat riskan, apalagi ini musim hujan ya, dan menurut informasi dari Pak RW saat musim hujan ini air itu bisa sampai ke lantai jembatannya itu rendam, sehingga mempengaruhi aktivitas atau mobilitas orang-orang yang ada di antara Kelurahan Asemrowo dengan Kelurahan Demak. Itu kasihan warga kalau lewat sampai dijebol masa baru eksekusi. Nah itu loh, sama ada korban. Apalagi saat ini udah mau masuk di musim hujan. Mau masuk hujan. Kalau anak sekolah juga mau lewat. Dr. Surahtul Marah menyatakan harapannya agar pembangunan jembatan dapat segera terrealisasi. Kami berharap agar jembatan genting dibangun permanen, demi kenyamanan dan keselamatan warga, ujarnya. Namun, meskipun ada harapan besar untuk segera perbaikan, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Alam, Bina Marga, dan Tata Ruang DSD-ABM Surabaya, Adi Gunita, mengungkapkan bahwa perbaikan jembatan genting terpaksa harus ditunda. Pada awalnya, perbaikan dijadwalkan untuk dilaksanakan tahun ini, 2025. Namun, masalah efisiensi anggaran membuat proyek perbaikan jembatan ini harus diundur. Dengan kondisi yang terjadi, kami mendahulukan proyek pembangunan yang menjadi prioritas, seperti pembangunan jalan dan penanganan banjir, ujar Adi Gunita saat ditanya media sebelum rapat pembahasan APBD tahun 2026 di Komisi C DPRD Surabaya, Kamis tanggal 23 Oktober tahun 2025. Meski demikian, Adi menegaskan bahwa perbaikan jembatan genting tetap menjadi perhatian serius pihaknya. Pada 2026 mendatang, perbaikan jembatan ini kembali diajukan untuk diprioritaskan. Desain pembangunan jembatan pun sudah dibuat, dan menurut Adi, jembatan penyeberangan orang (JPO) ini akan menggunakan material besi, dengan alasan bahwa jembatan tersebut hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan tidak boleh dilalui kendaraan bermotor. Adi juga memastikan bahwa meskipun menggunakan besi, material yang dipilih tetap berkualitas tinggi dan tahan terhadap korosi, mengingat lokasi jembatan di atas sungai. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau korban jiwa, pihak DSD-ABM juga berencana untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak RT, RW, kelurahan, dan kecamatan, guna mencari solusi terbaik bersama-sama. Surahtul Marah, anggota DPRD Surabaya yang berprofesi dokter ini berharap,
Perbaikan jembatan ini segera terrealisasi demi keselamatan dan kenyamanan, terutama bagi para pejalan kaki. Mengingat banyak anak-anak yang setiap hari melintas di area tersebut untuk pergi sekolah dan mengaji, perbaikan jembatan ini menjadi sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian update seputar pembangunan Jembatan Genting. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk berita terbaru seputar pembangunan Kota Surabaya. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.